Jebakan demokrasi and proxy war. Indonesia harus waspada. Guys, kalian pikir kita hidup damai? Kita sedang diserang tanpa kita sadari. Guys, dunia saat ini nggak lagi perang pakai senjata, tapi perang lewat propaganda, ekonomi, dan isu sosial, namanya proxy war dan hybrid war. Kita semua harus sadar, demokrasi yang katanya kebebasan, ternyata sering jadi alat kekuasaan bagi negara-negara besar. Teori dependensi oleh Andre Gunder Frank menjelaskan bahwa negara-negara berkembang dibiarkan demokratis, tapi tetap bergantung dan tunduk pada kekuatan barat lewat paksaan hutang, bantuan asing, dan sistem ekonomi global yang timpang. Kita dipinjami dana lewat IMF dan Bank Dunia, tapi arah pembangunan tetap dikendalikan dari luar. Lihat Venezuela, negara kaya minyak, tapi saat mereka ingin mandiri, ingin keluar dari sistem dolar dan lepas dari dominasi Amerika, langsung dijatuhkan dengan sanksi. Media internasional menghujat, lalu konflik internal dikobarkan. Akhirnya, ekonominya hancur, rakyat sengsara. Media bilang, Venezuela gagal karena sosialisme. Padahal, itu sabotase geopolitik. Lihat juga Libya. Muammar Gaddafi membangun negara dengan sistem ekonomi yang kuat. Gaddafi mau bentuk mata uang, emas Afrika dan keluar dari dolar. John Gaddafi juga memberikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan listrik gratis untuk rakyatnya. Akhirnya propaganda asing masuk, konflik internal, dan NATO menyerang dengan dalih demokratisasi. Libya hari ini terpecah, dikuasai milisi. Rakyatnya migrasi massal, hidup dalam ketakutan. Yang kaya adalah korporasi asing. Siapa yang menderita? Rakyat. Sekarang, coba lihat Indonesia. Apakah aman? Kita lihat, revisi Undang-Undang TNI dipersoalkan. Media ribut soal demokrasi, aktivis teriak soal kebebasan, tapi kita lupa bahwa saat pemerintah kita berupaya membangun kemandirian pangan, energi, dan ekonomi, semua tekanan dari luar langsung datang. Inilah hybrid war. Teori Joseph Nye bilang ini gabungan kekuatan keras dan lunak. Ancaman militer, tekanan ekonomi, disinformasi, bahkan LSM dan pengamat yang tampak netral bisa jadi alat propaganda asing. Lihat Papua, dijadikan isu HAM oleh Australia dan Barat. Padahal mereka mengincar tambang emas dan mineral langka di sana. Lihat, revisi Undang-Undang TNI bisa jadi bagian dari upaya negara membentengi diri menghadapi ancaman hybrid, tapi malah diributkan karena tidak demokratis. Padahal demokrasi yang kebablasan justru membuka pintu bagi penjajahan gaya baru. Guys, kita harus cerdas. Jangan jadi pion dalam permainan geopolitik global. Kritis boleh, tapi jangan jadi alat propaganda asing. Kalau pemerintah jatuh, kaos, investor kabur, mata uang anjlok, dan kita semua yang rugi. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian mau belajar dan sadar? Atau tetap kritik di medsos tanpa paham siapa musuh sebenarnya? Indonesia butuh rakyat yang sadar, bukan cuma vokal. Karena perang hari ini bukan lagi tentang peluru, tapi tentang siapa yang paham dan siapa yang paling gampang diprovokasi. Lihat diri kalian. Apakah kalian pejuang rakyat? Atau korban propaganda yang justru merugikan rakyat? Kalau kamu peduli Indonesia, bantu share video biar makin banyak yang sadar.